Untuk aturannya, ini dividen yang dikecualikan dari objek BPH itu adalah dividen baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Berarti bisa diterima oleh orang pribadi ataupun badan di dalam negeri. Misalnya dia terima dividen tahun 2025. Berarti dia akhir atau batas dia menginvestasikannya itu adalah di akhir Maret 2026. Oke, jadi nggak serta merta saya baru dapat dividen dari perusahaan A harus langsung invest lagi nih. Nggak. Dikasih jadi, waktu kok. Tahun pajak compiling dulu nih. Betul. Kita punya dividen berapa? Ya berarti maksimal kita reinvest di bulan ketiga. Akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Itu untuk orang pribadi ya. Selamat datang kembali di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Sobat Cari Tahu, seperti kita ketahui ya, sekarang kalau kita bicara jumlah investor pasar modal udah sangat besar, ada sekitar 20 juta investor ya pada tahun akhir 2025 kemarin. Terus juga aktivitas pasar modal sudah cukup besar ya dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang terkait dengan perpajakan ya. Perpajakan yang terkait juga aktivitas investasi kita di pasar modal. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pelaporan realisasi investasi pada aplikasi Cortex ya. Seperti kita ketahui kita udah pakai Cortex nih ya sejak tahun-tahun kemarin ya, dan itu juga sudah disosialisasikan dan saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan, ada juga yang belum ya. Ada juga yang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana nih kita melakukan realisasi investasi yang terkait dengan pada aplikasi Cortex. Dan kita akan bahas untuk kesempatan kali ini bersama para ahlinya ya. Jadi kita akan membahas dengan perwakilan kantor wilayah DJP Jakarta khusus ya. Di sini ya sudah kehadiran ada dua nih. Yang pertama ada penyuluh pajak ahli muda Pak Giarso. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua ada Bapak Endang Iskandar Rizky, penyuluh pajak ahli muda juga sama dari kantor wilayah DJP Jakarta khusus. Saya panggilnya Bapak Thomas nih ya. Mas boleh. Ya, masih sumuran soalnya Pak Giarso ya. Kita masih sumuran. Jadi kita akan bahas terkait dengan realisasi investasi pada aplikasi Cortex. Mungkin kan berarti kan teman-teman yang atau wajib pajak orang pribadi lah ya, ataupun badan yang memang punya investasi, baik itu mungkin di pasar modal atau investasi lainnya, dan memiliki penghasilan lah dari situ ya, ada dividen dan sebagainya. Treatmentnya gimana nih pada pelaporan pajak dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama saya mungkin ke Pak Giarso dulu kali ya. Siap. Jadi untuk sesuai ketentuan perpajakan yang ada, kalau kita lihat bagaimana pengaturan tentang dividen ya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri ini. Monggo silakan Pak Giarso. Baik, terima kasih Pak Gilman dan juga Sobat Cari Tahu seluruh Indonesia berarti Pak ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Baik, terkait tentu di sini banyak investor Pak ya yang sudah invest dalam bentuk saham misalnya, itu kan pasti kan memperoleh dividen terutama ya. Amin. Berarti harus sahamnya yang benar ya Pak ya milihnya. Saham yang benar. Yang punya fundamental bagus biar dividen juga gede. Iya, dividen gede. Lah cuman ini kan ada aturannya Pak. Aturan terkait dividen tadi memang ada di aturan di Undang-Undang BPH. Itu di pasal 4 ayat 3 bahwa dividen tadi dikecualikan dari objek pajak penghasilan, dalam arti tidak dikenakan pajak. Dan juga diatur juga di PMK 81 tahun 2024, dulu sering disebut PMK Sabu Jagat, terkait pelaksanaan Cortex seperti itu. Nah untuk aturannya ini dividen yang dikecualikan dari objek BPH itu adalah dividen baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Berarti bisa diterima oleh orang pribadi ataupun badan di dalam negeri. Jadi kalau saya punya saham di Amerika gitu ya, New York Stock Exchange, berarti kan ada dividen, tetap itu ada pendapatan dari luar negeri, tapi diterima saya sebagai WP dalam negeri. Itu bisa dikecualikan, memang ada kalau untuk yang diterima dari luar negeri memang ada hal spesifiknya, syaratnya itu ada. Baik, kemudian untuk yang dividen yang berasal dari dalam negeri dulu, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu dikecualikan apabila dividen tadi diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Ini untuk orang pribadi dalam negeri Pak, diterima dari dividen dalam negeri juga. Kemudian berikutnya untuk yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari dividen yang berasal dari dalam negeri itu dikecualikan tanpa syarat.
Jadi kalau untuk badan tanpa syarat, untuk orang pribadi ada syarat itu Reinvest. harus diinvestasikan kembali seperti itu. Nah, kemudian untuk yang dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam negeri itu dikecualikan juga dari objek PPh, tapi dengan syarat harus diinvestasikan di NKRI untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau dari luar negeri terima Harus badan itu ya. maupun orang pribadi harus diinvestasikan biar dikecualikan dari objek PPh. Jadi harus diinvestasikan atau digunakan ya. Iya. Itu pengertiannya sama ya Pak ya, investasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya. Iya, kurang lebih sama seperti itu. Oke, baik Pak Gelso. Jadi itu dasar hukumnya ya. Jadi ada pasal 4 ayat 3 ya. Ya. Undang-Undang PPh sama yang terkait dengan PMK 81 tahun 2024. Nah, mungkin saya beralih dikit nih ke Mas Endang. Mas Endang, tadi harusnya Mas Diarso ya. Bagaimana tata cara nih pengecualian pengenaan PPh-nya gimana nih ya? Bagaimana kita tahu ini emang ini dikecualikan, ini nggak bisa gitu ya? Nah, seperti apa? Ya, oke Pak Gilman dan juga sobat cari tahu semuanya. Jadi memang terkait tata cara pengecualiannya ya Pak ya. Memang untuk pengecualian dari objek PPh ya atas dividen yang memang diterima ya dan atau diperoleh itu dilaksanakan dengan memenuhi beberapa persyaratan gitu. Secara garis besar dia ada 2 ya persyaratannya. Pertama adalah dia harus memenuhi kriteria bentuk investasi, lalu tata cara investasinya seperti apa, dan juga jangka waktu investasinya. Dan itu harus dilakukan semuanya ketiga sub syarat lah istilahnya gitu, itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, yang mengatur mengenai peraturan undang-undang mengenai pajak penghasilan seperti itu. Dan yang kedua adalah adanya kewajiban untuk menyampaikan ya laporan realisasi investasi gitu. Jadi memang dividen dikecualikan sebagai dikenakan PPh ya, itu harus memenuhi syarat-syarat tadi ya, ada kriterianya. Jadi kita harus menginvestasinya bentuknya seperti apa nih gitu. Itu harus jelas gitu. Jadi harus nggak boleh keluar dari aturan yang sudah diatur gitu. Tata caranya juga gimana itu sudah diatur juga, dan juga ada jangka waktunya gitu. Jadi nggak boleh misalnya kurang dari jangka waktu yang diatur, misalnya udah ditarik lagi gitu, atau dikonsumsi seperti itu tuh jadi istilahnya jadi gugur seperti itu. Dan yang pasti itu harus ada kewajiban menyampaikan laporan realisasinya. Seperti itu Pak Gilman. Jadi harus ada dari mulai bentuknya, tata cara, jangka waktu, baru ada laporannya juga gitu ya. Iya, dan untuk bentuk investasinya itu sudah diatur ya, ada cukup banyak ya pilihan opsi yang bisa dipilih ya oleh investor gitu kalau dia ingin menginvestasikan sehingga dividen yang dia terima itu dikecualikan sebagai objek pajak. Misalnya mulai dari dia membeli lagi surat berharga atau obligasi atau sukuk ataupun investasi keuangan ya, misalnya kita uang dividen yang diterima itu misalnya ditabung lagi gitu atau diberikan deposito, betul, itu juga termasuk salah satu bentuk investasinya seperti itu Pak. Dan untuk jangka waktunya, nah ini yang penting juga ya. Jadi memang investasinya ini harus dilakukan paling lambat itu di akhir bulan ketiga. Itu untuk wajib pajak. Akhir bulan ketiga hitungannya dari kapan nih? Pas waktu dividen itu diterima kah? Ya, akhir bulan 3 setelah tahun pajak. Ya, setelah tahun pajak berakhir. Setelah tahun pajak berakhir, di mana tahun pajak itu si investor menerima dividennya. Ya, misalnya dia menerima dividen tahun 2025. Berarti dia akhir atau batas dia menginvestasikannya itu adalah di akhir Maret 2026. Oke, gitu. Jadi nggak serta merta saya baru dapat dividen dari perusahaan A harus langsung invest lagi nih. Nggak. Dikasih jadi, waktu kok. Tahun pajak compiling dulu nih. Betul. Kita punya dividen berapa? Ya, berarti maksimal kita reinvest di bulan ketiga. Akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Itu untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan itu akhir bulan keempat. Sama kayak kita lapor SPT tahunan aja. Gitu kan. Batas akhirnya kan di akhir bulan ketiga ya, di tahun pajak berikutnya. Nah, biasanya kan kita kadang kalau di saham sendiri dapat dividen nih, let's say ya, dividen ini buat tahun 2025, tapi kita baru di-announce kan biasanya dividen pas waktu RUPS nih, misal 2026. Betul. Bulan Maret. Berarti kan ini batas nanti waktu investnya ini pas nanti Maret 2027 dong. Iya. Karena kan masuknya 2026 ya. Gitu. Iya, ketika dia nerimanya di tahun 2026, misalnya biasanya dapat dari ininya, dari sekuritasnya kan, biasanya dari transfer ya.
ketika dia dapat dividen tuh misalnya kita Ya, bisa dari custodian. betul dari custodian kan seperti itu. Ya. Nah itu kan ketika misalnya kita terima di bulan Februari lah katakan, ya berarti kan nanti baru batas akhir kita investnya itu di bulan Maret tahun depan. Tahun depan, Gitu. oke. Jadi bukan ngikut ini dividen 2025, berarti harus invest 2026 enggak juga. Enggak. Ya, jadi tetap kapan kalau teman-teman misalnya ikut biasa kan kita ikut RUPS di bulan Mei, bulan Juni ya itu paling banyak tuh. Betul. RUPS ya kan kita baru dapat dividen, ya dividen itu bukan di reinvest di tahun berjalan, Kan. tunggu dulu tahun pajaknya selesai 2026, baru nanti kita diinvestnya di Maret maksimal akhir Iya, Maret maksimal 2026. ya. Jadi itu batas akhirnya aja ya. Kalau mau langsung diinvestasimu juga nggak masalah. Gitu. Oh boleh. Boleh dong, nggak Nah, masalah gitu. Saya pun ketika dapat dividen nih misalnya biar nggak lupa. biar nggak lupa udah langsung aja Wah. ditaruh atau didiemin aja di RDN misalnya gitu kan ya, atau diinvestasikan lagi di tabungan, dipindah ke tabungan juga nggak masalah. Kalau stay di RDN itu kira-kira mesti dikecualikan atau enggak? Nah RDN ini kan mungkin Karena kan masih RDN kan dia kita bisa bilang rekening tampungan ya, kan semacam tampungan, rekening penampungan. tampungan. Ya memang sebaiknya sih spesifik di rekening tertentu ya. Jadi Hmm. memang kalau kita menyarankan sih tetap ketika masih di dalam RDN langsung dipindahkan misalnya dalam bentuk investasi yang memang spesifik gitu, misalnya tabungan atau deposito atau apa. Gitu. Karena kan RDN kita nggak dapat bunga ya, Iya. jadi kan berarti hanya untuk penampungan Hanya aja. untuk Meskipun penampungan dia adalah aja. rekening bank. Menurut rekening bank, iya. Ya, Betul, gitu. memang spesifiknya langsung ke rekening tertentu aja yang memang itu secara khusus memang sebagai sarana investasi. Oke, itu bahasa bentuk ya. Bentuk lainnya ada nggak, Pak? Misal boleh menyertakan modal kemana, ke perusahaan tertentu Bisa. atau ke UMKM atau Tentu. semacam. Iya, jadi memang selain dalam bentuk investasi keuangan ya seperti tabungan atau deposito, kita juga bisa invest dalam bentuk investasi infrastruktur gitu kan, atau investasi sektor real gitu kan, ataupun juga penyertaan modal pada perusahaan baru gitu. Kita misalnya ikut invest gitu menjadi salah satu pemegang Pemegang sahamnya gitu kan, dengan menyertakan kita modal kita dari dividen yang kita terima. Oke. Berarti itu bentuk ya. Jadi bentuknya bisa banyak dan memang Banyak, sangat banyak pilihan. Jadi silakan investor yang menurut investor lebih cuan ini yang mana silahkan bisa dipilih. Oke, selama masih di dalam wilayah Indonesia. Iya betul. Pastikan harus masih di wilayah NKRI. Indonesia. Karena memang Oke. tujuannya kan untuk mendorong ya pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Terus yang kedua nih Pak Gilman, investasinya harus dilakukan paling singkat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di hold. 3 tahun stay di tempat yang sama atau sebenarnya masih bisa ganti-ganti instrumen? Boleh boleh. ganti instrumen sepanjang masih dalam cakupan bentuk instrumen yang sudah diatur di aturan. Oke, berarti bisa pindah-pindah instrumen. Bisa. Tapi saya pikir kan takutnya kalau saya beli saham A nih buat reinvest ke di saham B gitu ya. Ternyata saham B kurang menguntungkan. Betul. Ya kan saya swift lagi ke saham C dan lain sebagainya. Itu Masih boleh mungkin. diperkenankan karena itu masih dalam cakupan dari bentuk investasi yang sudah diatur. Intinya nggak keluar dari rincian investasi yang sudah diatur di ketentuan yang sudah diberlakukan seperti itu. Baik. Iya, dan yang terakhir nih Pak Gilman, investasinya nggak boleh dialihkan ya. Kecuali memang dalam bentuk investasi tadi ya yang di pasal 35 itu. Jadi memang ya pokoknya boleh pindah ke investasi lain sepanjang masih dalam bentuk yang investasi yang sudah dirinci di situ. Oke, Iya. baik. Jadi oke, ini cukup jelas ya kalau untuk ya bicara tata cara ya. Nah, Betul. dan juga ini jangka waktu ya, Pak ya. Jangka waktu, ya, jadi ada tata caranya, jangka waktunya dan juga apakah bisa dialihkan atau tidaknya. Terus kalau kita tidak memenuhi ketentuan tersebut, gimana tuh Pak? Nah, ini memang ada konsekuensinya nih. Ada aja anak-anak nih, ditanya nih. Pasti ada aja. Konsekuensinya apa nih? Iya, memang ada ketentuan di situ diatur bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur tadi tuh, misalnya dia dapat dividen tapi misal langsung dia konsumsi gitu kan, dia belikan istilah sifatnya konsumtif gitu, dia jajanin atau apa kan gitu ya. Nah, atas dividen kalau itu yang diterima oleh orang pribadi ya, itu harus dia melunasi PPh final sebesar 10%. Ya. Jadi tetap kena PPh Tetap kena PPh final final. 10%. Iya, skemanya adalah store sendiri. Kalau dulu kan sebelum ada aturan ini kan dipotong langsung ya. Potong langsung. 10% tuh final. Kalau sekarang enggak, karena udah nggak dipotong sama pemberi dividen, tapi silahkan wajib pajaknya sendiri yang menentukan mau diinvest atau enggak nih. Kan bisa jadi kan ada investor yang memang butuh uang itu kan, BU pengen langsung dikonsumsi gitu ya, nggak masalah, kita nggak melarang, tapi Silakan konsekuensinya bayar 10% PPh final gitu. Dan kalau misalnya yang menerima adalah orang pribadi, badan, khususnya untuk dividen yang atau penghasilan lain dari luar negeri ya,
baik orang pribadi yang menerimanya ataupun oleh oleh badan, yaitu PPh tersebut atau dividen tersebut diperlakukan sebagai penghasilan lain di SPT tahunan. Jadi bukan objek PPh final, tapi menambah penghasilan lain sebagai objek PPh secara umum di SPT tahunan. Oke, jadi menambah masuk ke penghasilan lain, otomatis kan berarti secara bottom line juga naik, sehingga perhitungan terhadap PPh badannya juga akan bertambah. Iya, ya, oke. Cukup paham, cukup jelas di situ. Nah, mungkin saya lanjut lagi nih ke Mas Gyarso nih. Ya, kalau untuk ketentuan dan tata cara pelaporan seperti apa nih? Saya yakin kan orang banyak yang masih blank terkait dengan pelaporan atas realisasi reinvestasi dari dividen-dividen yang mereka dapat. Nah, laporannya itu seperti apa sih? Apalagi kalau saya mungkin sering swift portofolio ya. Nah, ini mungkin laporannya nih seperti apa nih Pak Gyarso, boleh? Iya, baik. Mungkin ini juga inti dari pertemuan kita, Pak ya. Terkait laporan. Kalau lapor berarti nanti bisa dapat dikecualikan, kalau tidak kan bisa tadi harus membayar konsekuensinya seperti tadi. Baik, untuk pelaporannya tadi kan disampaikan wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Nah, kemudian penyampaian laporan tadi dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Kan kalau di bahasa di PMK 81 itu kan portal wajib pajak itu kan istilahnya di korteknya. Di korteksnya mereka masing-masing. Semua pelaporan harus melalui kortek tadi dan sudah disediakan menunya di sana seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi wajib pajak menyampaikan laporan itu secara berkala, Pak. Secara berkala berarti bukan sekali lapor terus selesai, tetapi harus memang secara berkala. Nah, nanti berkala berapa tahun? Itu nanti ya 3 tahun ya. Jadi berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi, atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Jadi kalau misalnya tahun pajak tahun ini 2026, atau paling lambat untuk pelaporan tadi akhir Maret untuk orang pribadi atau akhir April untuk wajib pajak badan, seperti itu. Dan tadi disampaikan secara berkala, disampaikan sampai dengan tahun ketiga. Berarti ada 3 laporan ya? 3 kali laporan. Sejak tahun pajak diterima diperolehnya dividen. Takutnya istilahnya sobat cari tahu cukup sekali lapor kemudian berhenti. Jangan seperti itu. Jadi tetap berkala selama 3 tahun ke depan. Harus set up schedule-nya nih, kalendernya teman-teman nih ya, jangan sampai kelewat ya. Karena selain kita lapor pajak yang biasa seperti biasanya, ternyata ada harus lapor yang realisasi investasi nih. Setiap tahun, apalagi WP yang pribadi nih, sobat cari tahu ya tiap akhir bulan Maret juga. Jadi ada nambah lah ya kerja kita karena kita investor. Investor kerja kita nambah nih ya untuk laporan pajaknya. Oke, baik nih. Jadi cukup jelas ya Pak Gyarso ya terkait dengan ketentuan dan tata cara pelaporannya. Mungkin saya balik lagi ke Pak Andang nih ya. Jadi laporan dividen atau penghasilan lainnya jadi secara teknis seperti apa sih di korteksnya itu? Oke, Pak Gilman dan juga sobat cari tahu. Jadi memang untuk teknis pelaporan realisasi maupun pelaporan dividennya ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Gyarso ya. Itu yang pertama pastinya melalui Korteks ya. Jadi pastikan sobat cari tahu sudah punya akun Korteks dan sudah bisa login ya gitu. Dan nanti pada saat sudah login ke Korteks ya, nanti akan ada beberapa menu ya, menu utama yang misalnya ada menu SPT tahunan, ada menu profil pajak, ada menu e-buku dan sebagainya. Nah itu sobat cari tahu silahkan pilih yang menu layanan wajib pajak. Ya nanti ada menu layanan wajib pajak, lalu ada sub menunya ya nanti sobat cari tahu bisa pilih yang buat permohonan layanan administrasi. Nah nanti ada yang namanya kode ya, jadi ada kode AS.39 dengan nama i-pelaporan ya, e-pelaporan. Nanti silahkan dipilih saja yang kodenya AS.39-01 ya itu pokoknya intinya e-pelaporan lah, nanti tinggal diketik aja i-pelaporan. Nah nanti kalau sudah diketik sobat cari tahu langsung nanti akan tergenerate ya ke halaman untuk mengisi beberapa form. Nah nanti ada menu yang namanya alur kasus ya, itu ada alur kasus di sebelah kiri ya. Nanti silahkan diisi semua isian kolom yang bertanda bintang. Karena yang tanda bintang yang mandatori. Mandatori betul.
Itu diisi semua yang bertanda bintang ya. Nanti ada tombol ya atau semacam ikon tambah data. Nah, itu diklik saja ya. Nanti silahkan diisi reporting periodnya. Ya, nah ini yang tadi disampaikan oleh Mas Giarso kan, kalau lapor realisasi atau lapor dividennya itu 3 tahun ya, 3 kali secara berkala. Nah, nanti disesuaikan saja. Misalnya kalau untuk sekarang nih, karena udah tahun 2026 dan sudah kalau misalnya diterima di tahun 2026 ya, berarti kan laporan nanti ya di 2027 paling lambat di akhir Maret. Nah, nanti silakan dipilih yang angka 1 gitu, berarti itu laporan yang pertama gitu. Kalau pilih angka 2 berarti dia terimanya di tahun yang lalu kan gitu ya. Dan seterusnya, pokoknya sampai ataupun ketika dia tahun depan terima lagi, berarti atas dividen tersebut harus dilaporkan lagi nanti sebagai periode yang kedua gitu. Nah, setelah diisi nanti silahkan dipilih ya income type-nya atau jenis penghasilannya, lalu diisi ya rinciannya, setelah itu disimpan gitu. Jadi itu untuk teknis pengisian laporan dividen atau penghasilan lainnya. Seperti itu Pak Gilman. Oke, berarti tadi kalau yang isi reporting period, berarti kalau dia pilih 3 justru yang paling tahun paling awal ya? Kalau pilih 3 berarti dia udah laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga. Laporan ketiga berarti dia tuh dianggapnya kayak udah pernah lapor 2 kali sebelumnya gitu. Jadi itu udah laporan terakhir nih. Gitu. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Dapat ya. Jadi tetap di situ udah ada formatnya. Ada format udah ada isiannya. buat 3 tahun. Pokoknya pilih 1, 2 atau 3. Iya. Oke, sip. Nah, Mas Endang untuk melanjutkan kali ya. Betul. Terus ngisinya seperti apa nih laporan investasi untuk sesuai dengan bentuk investasi ini? Ya, jadi memang ada 2 tahapan ya. Tadi kan kita mengisi laporan dividennya, artinya dividen yang kita terima ini dari mana sih pemberi dividennya, atau bentuknya apa aja sih penghasilan lain selain dividen, itu kan di laporan yang pertama tadi ya. Tapi itu masih dalam satu menu Pak Gilman atau Sobat Cari Tahu. Jadi ada bagian berikutnya yaitu untuk kita mengisi laporan investasinya. Jadi kan selain kita menerima dividen, kita harus investasikan ya di dalam wilayah NKRI. Nah, kita tetap sama masih di menu alur kasus ya. Nanti silahkan diklik tambah data ya seperti biasa ya. Nah, lalu diisi reporting periodnya, lalu pilih tanggal dilakukannya investasi ya. Lalu juga berikutnya dipilih bentuk investasinya dan dipilih mata uang investasinya, dan pastikan status wajib pajak aktif ya, karena kalau tidak kalau tidak aktif silahkan diklik nanti ada tombol refresh gitu ya, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan nanti ada menu create PDF, itu diklik saja, setelah itu simpan, lalu tanda tangan elektronik ya dengan memasukkan paspres yang biasa kita sudah buatkan kode otorisasinya itu loh, otorisasinya ya. Iya. Okay. Nah, itu aja sih. Oke, Pandang. Jadi kalau misalnya saya justru reinvestnya, misalnya Sobat Cari Tahu reinvestnya tadi berkali-kali dan banyak. Nah, apakah berarti tambah datanya juga berkali-kali kan? Iya, berarti? Betul. Dan ditambah data itu berarti ada menu kapan kita beli, kapan kita jual lagi. Ya, intinya kapan kita investasikan yang tambah data. Kalau yang dividennya tadi kan kapan kita kapan kita terimanya dan bentuk penghasilannya itu apa sih gitu. Ya. Maksudnya Q-nya kalau misalnya tadi saya udah terima dividen. Iya. Terus saya investasikan bisa ke saham ya kan, pas waktu di tanggal period saya reporting, saya masukkan datanya ya kan, dividen yang saya dapat saya belikan lagi saham B misalnya ya. Betul. Saham B. Tapi kan along the way itu waktu sepanjang tahun kemarin sejak saya terima dividen tuh udah beberapa kali pindah gitu ya. Berubah. Jadi apakah yang di report waktu Maret di periode Maret depan itu adalah memang yang sedang diinvestasikannya saja ya, atau termasuk riwayat-riwayat yang sudah saya pernah keluar masuk di beberapa instrumen atas dividen tersebut ya, dividennya. Iya, intinya memang ketika pada saat pelaporan investasi itu secara teknis masih yang pelaporan yang investasi yang pertamanya ya, karena kan ketika sudah kita input yang investasi pertama itu kan misalnya kita simpan dan kita sign, itu kan nanti sudah terkirim ya investasinya, laporan investasinya seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada perubahan ya, misalnya kan kita pindah ya tadi ya, Pak Gilman bilang pindah investasi lagi ke jenis investasi yang lain ya, itu nanti akan kita laporkan lagi di laporan yang keduanya.
laporan kedua. Dan mungkin kan nilainya bisa berubah juga, gitu ya, karena mungkin ada pengembangan dari investasi yang pertama, dan itu boleh-boleh aja Pak ya, nilainya lebih gede ataupun misalnya lebih kecil, bisa aja juga saya jual rugi nih, misalnya capital loss nih, nggak capital gain nih. Nah berarti kan di waktu tahun kedua saya report bahwa dividen ini dulu memang saya invest 1.000. Tapi sekarang saya di tahun ini saya report dividen yang pernah saya dapat ini saya reinvest sekarang di satu saham nilainya bisa 800. Turun gitu ya. Ya sepanjang ada riwayatnya dan memang bisa dibuktikan ya secara misalnya ada dokumen kalau memang harganya pada saat kita pindah jadi turun atau malah jadi naik, itu kan sebenarnya nggak masalah sih. Gitu. Iya, oke. Jadi bagaimanapun itu tetap semua di pelaporan harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Yang intinya memang apa yang kita investasikan itu adalah apa yang kita terima, gitu aja sih. Secara konsep kan gitu ya. Apa yang kita terima, misalnya bentuk dividennya kita terima 100, ya kita investasikan 100 kan gitu. Kalau memang ingin 100-100-nya itu dikecualikan sebagai objek pajak. Kalau mau kita investasikan setengah juga kan nggak ada yang larang gitu. Cuman yang setengahnya jadi harus bayar pajak kan gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke investornya mau diinvestasikan full atau mau setengahnya gitu. Atau ya intinya paling banyak ya senilai yang dia terima ya. Oke, ini menarik ya. Jadi kita coba mengekspor berbagai skenario yang ada. Ya kayak tadi kan portofolio mungkin bisa aja portofolio reinvestasi bisa turun atau bisa naik. Berarti kan jumlahnya juga bisa berubah ya. Tetap kita laporkan juga. Nah, tapi misalnya kalau let's say di setelah tahun kedua saya ternyata menarik investasi, menjual terus saya konsumsi. Nah, itu konsekuensi kita untuk bayar PPh finalnya kan akhirnya tidak berlaku untuk pengecualian. Nah, untuk kita bayar PPh finalnya, apakah memang itu big data juga termasuk 2 tahun yang terakhir saya sudah reinvest, atau hanya berlaku karena memang saya anggaplah ini tahun kedua nih saya udah reinvest, masuk ke tahun ketiga saya jual dan saya konsum. Artinya tahun ketiga kan saya nggak ada reporting tuh untuk reinvestasinya karena sudah dimakan. Nah, apakah konsekuensinya saya kena PPh di tahun ketiga saja atau memang itu akan backdated juga karena 3 tahunnya tidak terpenuhi? Nah ini menarik nih. Betul Pak Gilman, kalau memang ada investor yang memang di tahun kedua atau tahun ketiga dia berubah pikiran, saya tarik aja investasi, saya mau makan gitu ya, atau saya mau konsumsi. Lagi ada kebutuhan nih buat bersekolah. Gitu. Oke, nggak masalah gitu. Cuman ya itu konsekuensinya kan dikenakan PPh final ya. Dan PPh final ini dikenakan sesuai dengan saat terutangnya, yaitu adalah saat dia menerima dividen. Gitu. Jadi ketika misalnya dia terima dividen misalnya 2026 lah 2026 ya. Sekarang. Ya, sekarang Maret misalnya di tahun 2026 lah ya. Let's say misalnya di bulan April gitu ya, misalnya. Di bulan April. Nah, itu kan sudah terutang dividen itu kan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 15 bulan berikutnya. Berarti kan 15 Mei. Ya, 15 Mei. 15 Mei. Misalnya dia itu kalau di tahun pertama tahun 2027 kan udah dilaporin yang satunya. Yang keduanya misalnya dia tarik investasinya kan seperti itu ya. Otomatis kan jadi bayar tuh PPh final yang 10%-nya tadi. Yang harusnya tenggatnya 15 Mei 2026. Betul. Akhirnya dihitung juga ada keterlambatan dendanya. Iya, ada pasti kemungkinan akan ada sanksi bunganya ya. Karena STP nanti ada surat cinta dari KPP ya mungkin gitu yang harus dilunasi. Tapi wajib pajak ya hanya bayar yang pokoknya dulu kan senilai 10% tadi untuk sanksi ataupun STP-nya nanti akan dari KPP. Oke, menarik nih ya. Berarti teman-teman juga kalau dalam berinvestasikan tetap harus konsisten sampai 3 tahun. Iya. Karena ternyata kalau udah mau deket-deket terakhir ternyata kita tarik, konsekuensinya panjang nih teman-teman ya. Iya. Udah PPh 10% dan itu kan harusnya jatuhnya PPh 10% ini pada saat kita terima dividen. Gitu ya. Bulan berikutnya kita harus store gitu ya. Sehingga keterlambatannya jadi panjang. Gitu. Karena di backdated keterlambatannya. Oke, menarik nih. Mungkin sobat cari tahu itu dari obrolan kita lumayan cukup detail ya, tentunya teman-teman juga harus mengeksplor. Saya rasa juga kan nanti bisa tanya-tanya juga ya ke teman-teman dari JP juga ke hotline-nya.
di DJP sendiri. Nah mungkin sobat cari tahu sekalian, kita dari obrolan kita tadi mungkin ada beberapa hal yang ingin digarisbawahi mungkin oleh Pak Giarso ataupun dari pandang mungkin dari Pak Giarso kali ya untuk kita closing. Baik Pak Gilman dan sobat cari tahu semuanya sekalian, dari obrolan kita tadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa yang pertama untuk pelaporan realisasi investasi baik oleh orang pribadi maupun badan itu harus memenuhi yang pertama kriteria bentuk investasinya, yang sudah dijelaskan secara jelas oleh Mas Endang dan juga sudah oleh Pak Gilman juga tadi. Kemudian juga terkait tata cara investasinya dan juga jangka waktu investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan yang terpenting juga menyampaikan laporan realisasi investasi. Jadi bukan hanya menginvestasikan, tapi juga laporannya itu juga sangat penting karena ini di kata-kata di undang-undangnya adalah dan menyampaikan laporan realisasi investasi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tadi ada konsekuensi menjadi BPH yang akan terutang yang harus disetor sendiri seperti itu. Kemudian penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak ataupun melalui Kortex tadi. Kemudian terkait jangka waktu pelaporan tadi sampaikan secara berkala. Ya, secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk orang pribadi dan akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan. Itu setelah tahun pajak berakhir. Nah, kemudian dan disampaikan dalam jangka waktu sampai dengan tahun ketiga saat tahun pajak diterima diperolehnya dividen. Nah, kemudian apabila tidak memenuhi persyaratan tadi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka ada konsekuensi harus wajib pajak melakukan penyetoran sendiri, baik tadi PPh final ataupun akan dikenakan pajak pakai tarif pasal 17 seperti itu. Oke, terima kasih nih Mas Giarso ya, juga cukup komprehensif. Jadi mungkin kita merimain lagi ya. Jadi balik lagi untuk reinvest, bicara bentuk tadi ya, bentuk investasinya yang diperbolehkan, terus bicara tata caranya sendiri, dan bicara jangka waktu untuk reinvestasi sendiri, dan juga yang paling penting pelaporannya. Karena gimana taunya kita berinvestasi kalau kita tidak melaporkan gitu ya. Jadi itu mungkin hal yang kita bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya kita akan kembali lagi ke podcast berikutnya bersama dengan DJP. Kita akan bahas yang lebih menarik lagi tentang pajak, karena pajak ini banyak yang menarik ya. Dan saya rasa kita semua juga terekspos terkait dengan pajak, dan ke depan kita pikir juga negara kita akan jauh lebih advance terkait dengan perpajakan. Sudah dimulai dengan eranya Kortex. Tentunya kita semua yang menjadi wajib pajak harus update terkait hal ini ya. Karena bagaimanapun pajak tidak hanya untuk kita bicara running pemerintahan, tapi juga akan kembali lagi kepada kita semua sebagai rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Giarso, Mas Endang. Sama-sama. Ya, semoga sukses selalu untuk Amin. DJP. Sukses. Semoga lancar juga ya, dan semoga wajib pajaknya juga pada nurut ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman DJP. Kita akan kembali lagi di podcast Cari Tahu lainnya, masih bersama Asosiasi Emiten Indonesia.